Masih di Inside Ramadan, ya. Ini acara ada selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore menunggu waktu berbuka puasa. Acara yang penuh dengan manfaat, penuh dengan inspirasi dan juga motivasi. Nggak tahu ini benar atau enggak ya? Sok cobian. Kamu lapar nggak gitu nggak? Bener. Bener. Iya, benar. Kamu lapar enggak? Betul itu enggak? Aku asal loh itu. Emang benar Kamu ya? lapar nggak? Oh, Tuh mukanya harus iya. gitu. Ini orang harus dapat penghargaan manusia tersabar gitu ya. Karena kelihatan ya, pengajar itu beda ya sama kita. Rika mau nanya nih loh. Bangga, silakan. Karena ini menurut aku program yang bagus. Dan tadi tuh berapa bulan Pak berdirinya sih? Dari 6 bulan. Baru Udah 6 6 bulan. Padahal ini PR-nya udah lama loh harusnya dibikin. Termasuk yang Iya, telat ya. Telat. Ini di Betul. mana alamatnya? Kita di Jalan Manunggal ya, patokannya samping Kelurahan Lebak Bulus. Jalan Manunggal, patokan sebelah Kelurahan Lebak Ya, Bulus. Kelurahan Lebak Bulus. Lebak Bulus. Ya. Deket di rumah Iya. saya. Berarti kalau saya ngunjungi juga pengen Boleh. lihat adik bisa ya? Iya, Nah, betul. kalau yang masuk ke sana Pak, ada prasyaratnya atau bagaimana? Jadi kalau kita Itu itu mondok kan ya Pak? Mondok? pesantren Pesantren, ya. betul. Jadi ada dua ini Kang Ronald sama Teh Rika. Iya. Jadi kita ini santri yang mukim, santri yang anak-anak memang baru belajar Quran. Iya. Ada juga calon guru. Jadi para hafid dan hafidah yang pengen Belajar. ikut menanggung tanggung jawab Iya. mengajar Al-Quran kepada umat Di situ Islam juga itu, gitu ya? itu bisa belajar di situ. Cuman waktunya kalau untuk para guru-guru itu 100 hari Teh. Nah, Kalau untuk santrinya itu sampai mereka kemudian bisa lulus sekolah. Tergantung nanti kalau yang dari SMP berarti dia 6 tahun di sana. oh, Ya. terbukanya dari SMP ini? Dari SMP. Sampai Itu selesai? sampai usia SMP ya Teh. Usia SMP Usia ya? SMP sampai Iya. selesai usianya. Oke. Kalau mereka nanti kalau sudah lancar, di sana kan diajarkan tentang Al-Quran terutama, kemudian akhlak, kemudian pengetahuan yang lain. Nah, setelah mereka lulus, kemudian mereka dari basis itu kemudian kita kuliahkan sampai mereka lulus. Ada sudah, Belum, baru SMA kelas 1. tapi biasanya kuliahnya kemana tuh Pak? Setelah Ya nanti lulus? tergantung mereka diterimanya di mana. Jadi nanti kita fasilitasi sampai mereka itu lulus kuliah. Karena salah satu untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di DKI itu adalah dengan pendidikan. Betul. Maka kita berpikir begitu. Nah, ini biayanya gimana nih Pak? Apakah ditanggung oleh basis? atau- Nah kalau di sana memang iya, kita biayanya tidak dipungut biaya, gratis. Itu benar loh, gratis. Gitu. Berarti ya sekarang penyaluran adalah Ya, Ronald betul. kesini. Tuh nih, sahabat Ya, Inside. ini penting banget diworong-worong Iya. sama kita nih. Iya, dana Insan- yang kita insan- percayakan Betul. kepada basis DKI Jakarta. Iya. Ini salah satunya adalah program seperti ini. Iya. Ya. Karena kan kalau mendidik guru semakin banyak juga dari luar kota misalnya, Iya, kan betul. jadi kota-kota lain juga bisa bikin. Tuh, ini kesini Betul. aja Kan, udah cepetan Teh, ayo tuh sok di. Baru ngomongin Jakarta aja, yang heeh. paling aksesnya terbuka, kita udah terlambat. Iya, betul. Gimana daerah lain di Iya. Indonesia? Iya. Ya. Kan tadi sempat ya lagi break kita tanya itu dari mana mengajarkan ini, ternyata sudah ada dari Jogja. Jogja dan dari ya. Ya dari Yaman. Kurikulumnya dari sana. Iya, berarti kan sudah ada tapi ini Sudah ada gitu. Iya. ayo tuh kita dorong, Ayo, kita bantu, ayo. prestasinya biar berkembang ya Pak ya. Atau nggak bisa belajar kita mendorong. Jadi gitu ya. kita Iya. itu memang tujuan kita ini menggugurkan kewajiban fardu kifayah di semua, bukan hanya Jakarta Teh. Iya. Sebenarnya yang mau ikut jadi santri usia sekolah di kita itu banyak Teh. Dari luar Jawa pada pengen daftar. Cuman kan fasilitasnya kita ini masih terbatas. Betul. Kemudian ya kita prioritaskan untuk DKI dan sekitarnya Jabodetabek. Nah, supaya di seluruh Indonesia bisa belajar Quran, Betul. maka kita mendidik para guru-guru yang ada di seluruh Iya. Indonesia untuk datang di Jakarta untuk kita belajar di Ya. situ Iya. Al-Quran untuk tunarungu, kemudian mereka bisa mengajarkan di Iya. daerah-daerahnya, sehingga Al-Quran, belajar Quran tunarungu itu bisa diperoleh oleh semua saudara-saudara kita Betul, yang betul. tunarungu Oke. gitu. Mas Ayub,
Ini tuh mereka hanya belajar membaca atau sampai menghafal juga tahfiz ini? Menghafal. Rata-rata udah sampai berapa nih? Paling banyak 1,5 juta. Aku malu Itu ya. Kalau ngeliat gitu kita jadi malu ya. Jadi malu ya. Jadi ketika mereka menghafal itu mereka membayangkan seluruh huruf yang ada di Ya Al-Qur'an. itu hebatnya itu di situ. Kan nggak? Iya ya. Itu. Jadi dieja huruf per huruf. Betul. Maksudnya kalau kita kan melihat mata Mendengar, kita kan ya. stereoskopik, jadi Ya. bisa kebaca gitu, Ya. tidak perlu huruf per huruf. Ah, Bahkan kita kan udah tahu polanya. Iya. Al-Qur'an kan berpola betul, kalimatnya betul. gitu Iya, kan. Iya. Berarti mereka pictorial itunya apa, kemampuan itunya luar biasa Lebih ya. tajam mereka kan. Ya Allah. Instingnya lebih tajam, IQ-nya lebih tajam. Makanya ketika mereka suka dengan satu bidang atau yang mereka suka di situ, sudah mereka tuh harus benar-benar Tajam di situ. tajam di situ. Makanya ya termasuk santri kita itu kan ada yang namanya Wanda. Iya. Dia memang suka mendesain baju. Ya Allah. Sampai itu lomba ke tingkat internasional. Wanda ini. Oh ya. Iya, betul. Hebat. Iya makanya Merinding ya. berkali-kali dari tadi cerita. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kalau prestasi di bidang lain kayak anaknya Mbak Dewi Yung kan dua ya, yang satu juga prestasi sampai keluar, tambah ilmu ininya juga dilengkapi. Oh hebat ya. Betul. Aduh. Pada akhirnya memang Iya. tidak terlihat apa Iya. itu perbedaan Iya. itu tidak ada ya Pak ya. Betul, Betul. betul. Tidak Betul. ada gitu loh. Indah sekali. Karena kalau tunarung ini kan secara fisik sama dengan Sama. kita. Iya. Sebenarnya ketika hanya bicara aja. Gitu. Makanya kita pembelajaran di sana ini selain belajar Al-Quran juga belajar sesuai dengan minat bakat mereka. Iya. Kita kembangkan. Di support ya. Ya, support. Dan rasa percaya. Jadi masa pemulihan awal belajar di sana itu rata-rata yang masuk di sana itu mereka biasanya minder awal tuh. Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Karena memang kebayang selama ini mereka di rumah nggak punya komunitas yang apa Iya. namanya yang ramah terhadap Iya, mereka, betul. bahkan Sesamanya ya, sesamanya. Oh, iya, iya. Bahkan orang tua juga banyak dari orang tua itu menjadikan anak-anak yang begitu itu Malu gitu, beban gitu ya. beban. Sehingga begitu masuk pesantren, kemudian anak-anak itu diterima di pesantren seperti keluarga sendiri, bisa punya teman itu. Kemudian kita tumbuhkan rasa percaya diri. Kita ajarkan mereka itu bela diri. Kita ajarkan mereka olahraga. Itu jadi mereka kemudian punya rasa percaya Iya, diri. iya. Itu alhamdulillah ada misalnya gini, ada salah satu santri yang ketika ketemu sama orang lain itu tadinya ngumpet. Ngumpet sekarang. Pede. Sekarang pede. Keren. Begitu datang ketemu udah langsung seperti yang lain gitu. Ini bagi kita kan Ya, kita ya, yang laki-laki jadi udah bisa jadi iya imam ya. betul. Imam betul. ya, buat di belakang kan dia Iya. bisa bersolat Kalau- bersama. Aduh, aku sampai Kita harus ke sana deh. Kita Ya. lihat kan Betul, deket kita ke Lebak Kayaknya kita Ya. harus ke sana dan menyiarkan tempat ini Ya. supaya orang juga ada kalau punya kelebihan apapun dalam rezeki kan bisa Ya, kalau banyak. Kak Ronald, Teh Rika pengen rasa syukur kita terus menerus Iya. tumbuh, Betul. sering berkunjung ke sana. Siap, boleh. Tadi aja Kak. denger Iya. cerita Mas Ayub. aku udah Mas Ayub langsung Oh, oh. ini aku yang astagfirullah. Gimana kalau datang ke sana ya? Iya. Nah, makanya nih Ya. sahabat Insight, yuk kita dukung pesantren Tahfidz Difabel ini Iya. ya dengan cara scan QR code yang ada di layar kaca. Sekali lagi scan. Cara berdonasi sekarang mudah, cukup pakai handphone saja, hitungan detik udah sampai. Ya insya Allah amanah jika disalurkan lewat Bazis DKI Jakarta ya. Tenang, azan maghribnya belum terdengar, jadi kita masih akan ngobrol setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Inside Ramadan bersama dari Bazis DKI Jakarta.